Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah perjamuan kudus. Biarlah kita semua diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami yang kami sembah. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini dengan diberkati Tuhan ada di rumah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati kebesaran kuasa-Mu. Kami mau menikmati setiap kebaikan-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Tuhan, inilah persembahan syukur kami. Biarlah Engkau memberkati kami pagi hari ini. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Roh Allah yang bekerja. Urapi kami semua Tuhan. Dan kami mau merasakan kehadirat-Mu. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang kudus? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa Kau melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
selamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kasih Allah bagi kita semua, Dia naik, Dia bangkit untuk kita, menyiapkan tempat bagi kita semua. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, Yesus bangkit, Dia hidup. Yesus bangkit,
bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas kuasanya. Ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Glory, haleluya. Silakan duduk kembali. Kuasa darah Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Apapun keadaan kita pagi hari ini, ada kuasa darah Yesus yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup membuat hidup kita berubah menjadi lebih baik. Mari terus kita berlindung di bawah salibnya. Hanya salib Yesus yang memberi kita jaminan hidup kekal. Salibnya yang berkuasa, salibnya bukti cintanya untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu
Sungguh Tuhan, kami mempunyai Allah yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan kesetiaan, selalu menanti kami untuk meraih tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau beri untuk kami. Selama kami masih hidup, kami rindu hidup kami memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mau berikan hidup kami untuk Engkau. Engkau pulihkan hidup kami melalui firman Tuhan. Kami percaya jalan-jalan kami akan kembali diluruskan. Kaki yang lemah akan kembali dikuatkan. Sehingga kami mengerti hati-Mu. Sehingga kami tetap meraih kasih-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan setiap orang yang terus menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 2 Mei 2021. Manusia takut mati. Manusia takut mati. Umumnya setiap manusia takut mati atau meninggal dunia. Orang mau mengakui atau tidak, pada umumnya manusia takut mati. Mengapa manusia takut mati? Kita melihat ada beberapa alasan. Yang pertama, setahu mereka hidup ini hanya di dunia ini saja. Setahu mereka hidup ini cuma hanya di dunia ini. Karena itu mereka tahu bahwa hidup ini hanya di dunia, maka orang-orang seperti ini merasa bahwa dunia itu adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka nikmati apa yang ada di dunia ini. Makanan, minuman, pakaian, rumah, senang-senang, dan lain sebagainya. Sedapat mungkin mereka merengkuh semuanya. Nikmati semuanya sebelum mereka tinggalkan dunia ini. Ini salah. Firman Allah jelas dalam Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa? Itu sebabnya kita melihat mereka takut mati, takut menghadapi kematian. Sebab mereka punya pengertian hidup ini cuma di dunia ini saja. Alasan yang kedua, kita melihat ada orang-orang yang takut mati karena mereka tahu ada kehidupan lain sesudah mati ini. Orang-orang ini tahu ada kehidupan lain sesudah kematian, tapi mereka tidak tahu kemana mereka nanti akan pergi. Jadi orang-orang seperti ini takut menghadapi kematian. Mereka tahu ada kehidupan lain di dunia ini. Sesudah di dunia ada kehidupan lain. Tapi mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Mereka cuma tahu ada kehidupan lain. Ada kematian. Tapi mereka tidak tahu bagaimana nanti kehidupan sesudah kematian. Nah, karena ketidaktahuan mereka, maka orang-orang ini fokusnya ya apa yang ada di dunia atau apa yang dunia berikan kepada mereka. Sehingga mereka punya kesimpulan, soal kematian, soal hidup yang lain, itu soal nanti. Ini benar-benar salah. Karena nanti waktu mereka sadar, mereka terlambat.
mereka menyesal tapi terlambat. Jadi ada orang-orang yang cuma taunya hidup ini di dunia. Lalu ada orang-orang yang tahu ada kehidupan yang lain. Tapi dia tahu ke arah mana dia nanti akan pergi sesudah kematian. Yang ketiga, mereka orang-orang percaya kepada Kristus, tapi cuma sekedar percaya. Artinya tidak sungguh-sungguh. Ya kalau mereka ke gereja, maka mereka tidak bisa menikmati berkat dalam ibadah. Cuma sekedar. Padahal firman Tuhan katakan ibadah itu berguna bagi hidup yang sekarang dan bagi hidup yang akan datang. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata begini. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi karena itu mereka tidak mampu menikmati berkat ibadah. Karena mereka tidak fokus dalam ibadah. Kalau mereka nyanyi ya cuma sekedar nyanyi. Kalau dengar firman Tuhan ya cuma sekedar tidak fokus. Nah karena tidak sungguh-sungguh maka rohani mereka tidak dalam. Tidak berrohani. Karena rohani. Ya sekali lagi kalau pujian ya sekedar cuma memuji. Kalau dengar firman Tuhan ya cuma sekedar tidak fokus, bahkan ada yang bermain HP. Membalas WhatsApp. Atau yang lain yang dia kerjakan. Bahkan ada yang tidur. Jelas iman tidak bisa bertumbuh dengan cara ibadah yang seperti ini. Mereka orang percaya, mereka tahu ada surga dan neraka. Mereka tahu hukuman Allah itu tahu. Mereka tahu orang yang tidak jadi pelaku firman Tuhan akan mendapat hukuman Tuhan. Tidak masuk dalam kerajaan surga, mereka tahu. Tapi keyakinan mereka atau ibadah mereka yang cuma sekedar itu yang membuat mereka tidak mampu hidup dalam kebenaran firman. Mereka tahu ada surga, neraka, ada hukuman. Tapi karena mereka cuma sekedar iman mereka tidak bertumbuh, membuat mereka tidak mampu hidup dalam kebenaran. Tidak mampu. Nah orang-orang seperti ini takut hadapi kematian. Yang keempat, ada orang-orang yang benar-benar percaya Yesus Kristus. Orang-orang yang benar-benar percaya Yesus itu Tuhan. Orang-orang ini yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka percaya dosa mereka telah diampuni karena mereka percaya kepada Kristus. Yohanes 3:16 jelas berkata, kalau begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya putranya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mereka punya kepastian, keyakinan akan keselamatan itu. Dalam Kisah 4 ayat 12 kita baca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapapun dia. Para rasul, para nabi tidak bisa menyelamatkan. Mereka memberitakan tentang keselamatan. Jadi kita melihat orang-orang ini, mereka tidak takut menghadapi kematian, atau tidak takut kalau Tuhan panggil, tidak takut kalau meninggal dunia. Sebab mereka tahu Tuhanlah yang pemegang kendali dalam hidup ini. Dan mereka, orang-orang ini, mereka mengerti. Mereka tahu bahwa manusia itu bisa mati. Bisa alami kematian kalau waktunya tiba. Mereka tahu kemana mereka akan pergi, mereka mengerti. Jadi mereka tidak takut alami kematian, bukan berarti mereka
cari kematian, tidak. Mereka tidak takut kematian, mereka tahu mau takut ya tetap mati kalau waktunya. Tidak takut ya mati kalau waktunya. Jadi kita melihat mereka tidak cari kematian atau tidak mau hidup, tidak. Tapi mereka tidak takut hadapi kematian. Mari kita lihat ayat pokok kita dalam kitab Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa yang berkata? Seorang rasul. Namanya Rasul Paulus. Dia berkata kepada jemaat Filipi, karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidupnya untuk Kristus. Hidupnya oleh Kristus. Hidupnya bagi Kristus. Itulah Paulus. Dan dia bilang, dan mati adalah keuntungan. Siapa yang berkata seperti ini tanpa keyakinan yang pasti? Tidak mungkin. Semua orang ingin panjang usia, panjang umur. Dan itu juga tidak salah. Tapi kita melihat Rasul Paulus berkata, kalau bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Menjadi pertanyaan kita, mengapa Paulus berkata seperti itu? Kenapa dia berkata seperti itu? Hidup bagiku adalah Kristus dan mati bagiku adalah keuntungan. Mari kita lihat perjalanan kerohanian seorang Rasul Paulus. Paulus ini lahir di Tarsus sebagai orang Yahudi. Dan warga negaranya Roma. Nah, Tarsus ini kota yang terkenal waktu itu sebagai pusatnya pendidikan. Nah, kita tahu karena itu Rasul Paulus juga orang yang berpendidikan. Dia mengenyam pendidikan dan dididik di bawah Rabi Gamaliel, guru Gamaliel. Dia terpilih sebagai anggota Sanhedrin atau anggota sinagoge. Tidak mungkin kalau tidak pandai dia masuk dalam anggota Sanhedrin, kalau tidak berpendidikan. Jadi Saulus itu orang yang berpendidikan, orang yang terpandang. Tapi mengapa Paulus bisa berkata seperti itu? Kembali kita lihat terus perjalanan Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 22 ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ketiga. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini, diajar tentang hukum Taurat dan tidak percaya Yesus itu Tuhan. Itu awal dari Rasul Paulus yang bernama Saulus. Dia membenci Kristus dan dia mengejar, memenjarakan dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ayat 4 kita lihat. Dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jelas, dia memusuhi Kristus, dia memusuhi Yesus dan pengikut-pengikutnya. Lalu ayat 5 kita baca. Ayat 5. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ. Dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Jadi ini yang Paulus lakukan sebelum dia kenal siapa Yesus yang dulu dia benci. Jadi ini yang dia lakukan sebelum dia kenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan waktu seorang murid yang bernama Stefanus yang memberitakan kebenaran firman, justru Saulus, nama dari Paulus sebelum bertobat, dia setuju supaya Stefanus mati.
Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Membungkam firman yang disampaikan Stefanus. Mengapa Saulus namanya sebelum bertobat? Mengapa Saulus lakukan hal-hal seperti itu? Kenapa ada banyak orang juga melakukan hal-hal seperti ini? Kenapa Paulus lakukan hal seperti itu? Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Menurut dia melakukan itu benar. Menurut dia benar. Menurut dia melakukan, katakan penangkapan sampai pembunuhan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan itu benar. Menurut dia. Kan mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Saulus tidak tahu siapa Yesus yang dia musuhi. Banyak orang memusuhi Kristus karena tidak mengenal siapa dia sebenarnya. Dalam Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Saulus. Dia pikir benar yang dia lakukan. Ini jawaban kenapa Saulus melakukan itu kepada orang-orang pengikut jalan Tuhan. Mengapa berbuat seperti itu? Karena tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang seperti Saulus. Mereka tidak kenal siapa itu Yesus. Tidak tahu siapa itu Bapa. Ayat 3. Yesus berkata begini. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tidak kenal siapa yang mengutus Yesus. Siapa itu Bapa? Siapa itu Yesus? Siapa itu Roh Kudus? Nah, kembali kepada Saulus. Kenapa Saulus lakukan seperti itu? Karena dia tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Oleh karena itulah Yesus yang penuh dengan kasih, dia memberitahukan dirinya kepada Saulus. Amin. Karena itulah Tuhan beritahu dirinya kepada Saulus. Kisah 9 ayat yang ketiga sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi banyak orang lakukan seperti Saulus lakukan karena tidak tahu siapa Yesus. Tapi Yesus penuh dengan cinta, dia mengasihi, dia perlihatkan dirinya kepada Saulus. Sampai Saulus bertobat. Saya yakin menjelang kedatangan yang kedua kali, Yesus akan jelaskan dirinya kepada orang-orang yang tidak suka dia. Karena Yesus suka dia, supaya dia selamat, supaya orang-orang itu selamat. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan membalik apa yang Saulus kerjakan. Tuhan membalik apa yang Saulus kerjakan. Seperti membalik telapak tangan. Dibalik 180 derajat. Dari membenci Yesus menjadi alatnya Yesus. Tuhan pakai Saulus menjadi alatnya. Lalu namanya menjadi Paulus. Kisah 9 ayat 15 sampai 16. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Karena aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Tuhan pakai Saulus. Tuhan pakai Paulus. Supaya Paulus melihat siapa Tuhan yang sebenarnya dan merasakan apa yang dia harus hadapi. Hidup Saulus berubah total. Dia menjadi Paulus, dia bertemu dengan Yesus. Dia tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus berkata kepada Saulus,
bahwa dialah Tuhan, akulah Yesus. Saat itulah hidupnya berubah. Dari buta menjadi melihat. Dari buta kebenaran menjadi melek kebenaran, menjadi melihat kebenaran, merasakan kebenaran. Dari tidak tahu apa yang dia lakukan menjadi diubah menjadi alatnya Tuhan. Dari penuh dengan kebencian menjadi penuh dengan kasih. Dari membunuh kebenaran, orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, orang-orang percaya, dia menjadi pemberita kebenaran. Menjadi orang yang memberitakan Kristus. Luar biasa kasihnya Tuhan. Saya percaya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia akan buka dirinya. Kalau dia buka dirinya kepada orang-orang yang tidak mengerti siapa dia, bahkan orang-orang yang membenci dia, lalu mereka bertobat, bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita tetap apatis? Apakah seseorang percaya dia tidak mau maju? Apakah dia mau maju bagi Tuhan? Jadi kita melihat orang ini diubah, Saulus diubah menjadi Paulus. Dan itu mengherankan banyak orang. Pasti orang berkata, loh dulu dia gitu. Dulu dia nggak percaya. Kok sekarang jadi orang percaya? Dulu dia pembenci. Tapi kalau sekarang dia mengasihi. Orang jadi heran. Juga Paulus alami seperti itu. Ayat 21 kita baca. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Jadi kalau seorang bertobat, pasti harus melalui ujian. Diuji, apa benar bertobat? Enggak ya. Orang itu bisa diketahui pertobatannya dari apa? Ya dari hidupnya, dari cara dia berpikir, dari cara dia berkata-kata, berujar, dari cara dia bergaul, dari sikap dia, dari tindakan dia itu menjelaskan apakah dia bertobat benar atau tidak. Pertobatan itu pasti melalui ujian. Apa benar bertobat atau tidak? Orang akan lihat lebih dulu. Benar enggak ya? Jangan-jangan cuma hanya kata-kata. Banyak orang cuma hanya kata-katanya. Tapi harus melalui ujian. Nah orang-orang yang benar-benar bertobat tidak akan tersinggung. Dia pasti senyum. Ya pantaslah kalau dia meragukan aku. Karena aku dulu dan mereka tahu siapa aku. Tapi justru dia akan membuktikan siapa dia. Sesudah dia bertobat. Nah Saulus juga demikian. Paulus juga seperti itu Paulus. Dia benar bertobat, dia tidak tersinggung. Kecuali orang yang belum bertobat, ya pasti tersinggung. Kalau sudah bertobat, tidak. Paulus benar-benar bertobat, hidupnya berubah total. Apa mustahil bagi Tuhan? Tidak mustahil bagi Tuhan. Amin, mari tepuk tangan bagi Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 jelas berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Harus tampak perubahan itu. Pertobatan itu bukan fata morgana. Orang lihat ada mata air, didatangi tidak ada mata air. Di padang gurun misalnya. Atau jalan raya yang dalam keadaan panas terik. Bukan. Pertobatan itu fakta, real. Dan saya percaya semakin mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali, semakin banyak orang yang bertobat. Dan itu akan terjadi dengan orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang punya pengaruh. Saulus itu punya pengaruh. Dia dididik dengan seorang guru namanya Gamaliel. Dia anggota Sanhedrin. Jadi dia punya pengaruh. Dan Tuhan akan mempertobatkan juga orang-orang yang punya pengaruh di negara ini. Silakan lihat itu terjadi di sekitar kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Filipi pasal 2 ayat 11 berkata, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Apakah terlalu sulit bagi Tuhan? Kalau Tuhan menjelaskan dirinya lalu orang percaya kepada Dia. Kalau Tuhan bisa menciptakan manusia dari debu, menciptakan seluruh dunia ini, apakah sulitnya Dia memberi kesempatan ciptaannya, mengakui Dia bertobat dan diselamatkan. Itu menjadi doa kita. Nah, kalau kita beribadah saja, kadang-kadang dihantui dengan kemalasan, ketakutan dan sebagainya. Apakah kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain? Paulus, dia dulu tidak tahu apa yang dia kerjakan itu salah. Tapi sekarang dia tahu apa yang dia kerjakan itu benar. Kalau Tuhan membuka dirinya, pasti kita akan tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah, itu pasti. Kalau Tuhan membuka dirinya. Maka Paulus bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati itu adalah keuntungan. Kita bisa mengerti kenapa Paulus bisa berkata seperti itu. Pengenalannya akan Yesus Kristus mengubah hidupnya. Kita harus diubah cara pandang kita, hidup kita. Karena kita sudah mengenal kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus terus jadi saksinya Tuhan. Kalau kita membuka dalam Kisah 23, maka saudara akan menemukan dia memberitakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Lalu juga dia memberitakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Roma, itu dalam Kisah Rasul 28. Jadi Paulus ingin semua orang menerima Kristus dan diselamatkan. Kita bisa terheran. Dari dia ingin semua orang katakan dibinasakan yang ikut kepada Kristus. Tapi sekarang dia ingin semua orang ikut Kristus dan diselamatkan. Dia benar-benar bertobat. Tuhan pakai dia ada 14 kitab dalam perjanjian baru yang dia tulis dalam pimpinan Roh Kudus. Besok minggu saya akan bicara tentang Alkitab, kebenaran di dalamnya. Paulus benar-benar bertobat. Lalu dia tidak mau berpisah dengan Kristus, orang yang mengerti siapa Yesus. Dia tidak mau tinggalkan Yesus. Karena dia tahu ada tempat yang mulia, surga. Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Siapa yang bisa memisahkan? Itu maksudnya Paulus, aku tidak mau dipisahkan. Apapun yang aku alami, seizin daripada Tuhan. Karena dia tahu di mana dia akan berada. Karena dia tahu di mana dia akan berada. Bukan Paulus cari mati. Paulus tidak takut mati dan dia berkata hidup ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena dia tahu sesudah kematian tiba atas dirinya, dia tahu kemana dia akan pergi. 2 Korintus 5 ayat pertama. Karena dia tahu di mana dia akan berada apabila kematian menjemputnya. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya meninggal dunia, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman di surga. Punya tempat yang pasti. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Paulus mengerti kematian itu cuma berpindahnya dari hidup di dunia kepada hidup di sorga. Dari hidup yang tidak kekal kepada hidup yang kekal. Dari hidup yang penuh dengan katakan kesulitan, kesusahan dan sebagainya. Kepada hidup tanpa kesulitan, tanpa kesusahan. Mulia selama-lamanya. Jadi keyakinan Paulus itu dia tahu ada kehidupan yang kekal di dalam Kristus sesudah kematian. Itu yang membuat Paulus, orang-orang yang seperti Paulus, tidak takut mati. Sekali lagi bukan cari mati. Bukan tidak mau hidup. Orang takut mati, ya pasti mati kalau waktunya. Tidak takut mati kalau waktunya mati, ya pasti mati.
Lebih baik kita tidak takut mati, tapi kita tahu ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Bukan cari mati. Bukan tidak tahu kemana arah kita nanti. Kalau kita setia, Dia akan berkata, sapaslah hambaku yang baik. Berbahagialah hambaku yang baik. Jadi kita tahu kita akan bersama dengan Tuhan, dan minggu kemarin kita sudah mendengar bagaimana keadaan kita kelak di surga. Karena itu Paulus tidak takut kematian. Sekali lagi bukan dia mau mati atau dia tidak mau hidup atau dia cari mati, tidak. Tapi Paulus tidak takut mati karena dia tahu semua manusia juga bisa mati kalau waktunya tiba. Dan dia tahu kemana dia akan pergi sesudah kematian menjemput dia. Jadi keyakinan yang kuat, keyakinannya yang kuat itu kalau Tuhan panggil dia, kalau dia meninggal dunia, dia tahu kemana dia akan berada. Dan anak-anak Tuhan harus mengerti. Semua hak mutlak Tuhan, otoritas Tuhan, membuat seseorang dilahirkan atau berada di dunia ini, tapi itu hak Tuhan. Setiap manusia atau siapapun harus tinggalkan dunia ini. Karena itu Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus, agar jemaat Korintus itu tahu ada kehidupan di balik kematian. Apabila kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, Paulus katakan kepada jemaat Korintus, katakan, kalau kemah tempat kediaman di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Jadi hidup di dunia ini bukan hanya di dunia ini saja. Hidup ini bukan cuma di dunia ini saja. Hidup bukan hanya untuk bersenang-senang di dunia ini. Atau percaya cuma sekedar percaya, tidak lakukan kebenaran firman Tuhan, dia akan menyesal selama-lamanya. Tapi hidup ini kesempatan untuk kita terus dekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus, kita juga mendengar. Kita percaya bahwa Tuhan yang menentukan kapan seseorang harus tinggalkan dunia. Perhatikan ucapan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dari mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Paulus bukan takut mati. Paulus juga bukan mau mati. Paulus tahu hidupnya ini dalam tangan Tuhan. Paulus berkata, jika aku kemah ini tubuh dibongkar meninggal dunia, aku tahu punya tempat di sorga. Jadi yang Paulus ucapkan ini, jika aku harus hidup di dunia ini, itu maksudnya jika Tuhan belum memanggil dia. Jika Tuhan belum memanggil kita. Jika Tuhan memberi kesempatan kepada Paulus. Jika Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup di dunia ini, Paulus berkata, maka bagiku itu bekerja memberi buah. Sekarang kita bisa analogikan buah yang kelihatan ini pohon. Siapa yang menikmati buah itu? Yang punya pohon bukan? Kalau Tuhan yang memilih kita, ya Tuhan yang menikmati. Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Lalu siapa yang menikmati? Ya diri kita juga. Kita kan juga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa menikmati buahnya kita. Nah, bagaimana seseorang bisa menjadi berkat, buah menjadi berkat? Kalau dia takut ibadah, kalau dia takut datang sama Tuhan, kalau dia takut menyembah kepada Tuhan. Hidup adalah dalam tangan Tuhan. Kita percaya apa yang Paulus katakan, jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Bukan berarti sekali lagi Paulus memilih salah satu, enggak. Dia bilang itu otoritasnya Tuhan. Paulus berserah kepada kehendak Tuhan. Itu kita. Serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Karena hari kematian itu yang menentukan adalah Tuhan. Jadi bila saatnya seseorang belum tiba atau belum waktunya meninggal, maka dia harus bekerja memberi buah.
Maksudnya harus memakai hidup ini untuk memuliakan Dia. Apa yang talenta Tuhan berikan kepada saudara? Kepada kita. Berdoa bagi orang lain. Menjadi saksi bagi orang lain. Buah yang bisa dipandang, dinikmati. Menguatkan orang lain. Dalam ibadah ada leader, ada singer, ada juga choir, ada juga tamburin dan sebagainya, banner. Tuhan berikan talenta apa? Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ada pemain musik. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Hidup bagi Dia. Maksudnya hidup ini harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini harus dipakai untuk kemuliaan namanya. Kalau kita orang percaya, jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh. Kalau kita sebagai anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau Tuhan beri kita kesempatan, kalau Tuhan beri kita kesempatan menjadi pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau kita jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Bekerja selagi ada kesempatan. Ayat 24 dan 25. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus tidak egois. Kalau dia diberi kesempatan hidup, dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Di sini dikatakan, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus ingin jemaat Korintus, jemaat Filipi terus makin kuat, membuat iman orang lain itu kuat, itu kemauan Tuhan dalam diri Paulus. Coba kita baca ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Paulus hidupnya selain diserahkan kepada Tuhan, Paulus hidupnya dipakai oleh Tuhan. Jangan diam, jangan diam. Jadi selagi hidup, hiduplah untuk Tuhan. Bekerjalah selagi hari siang bagi Dia. Beritakanlah firman, layani Dia dengan kuat, dengan kekuatan iman yang kuat, dan teguhkan iman yang lemah. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Maka waktu kita bertemu dengan Tuhan nanti, Tuhan akan berkata, berbahagialah anakku, masuklah dalam kesukaanku. Kita mendengar firman, kita mengerti firman, mari kita lakukan firman sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah pujian. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Kita berkata, Tuhan, segenap hidupku adalah milikmu untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sama-sama bangkit berdiri. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati. Nyanyikan dengan kesungguhan hati. Selalu untukmu, Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah bagimu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua
sampai di surga nanti, selalu untukmu. Semua nyanyikan dengan kesungguhan hati di hadapan Dia. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku, yang ku berbuat baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu Tuhan. Selalu untukmu. Ibu Gembala berdoa. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Semua yang ku berbuat baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu Tuhan. Selalu untukmu. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai di surga nanti, selalu untukmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau dalam dunia ini kita dipercaya, segala sesuatu ada dalam kuasa tangan kita. Segala sesuatu ada dalam kuasa pikiran kita. Haleluya. Tetapi firman Tuhan sudah menyatakan bahwa hidup kita bukan hanya berhenti sampai di dunia ini saja. Apa yang kita lakukan, biarlah itu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Siang hari saat dilihat orang, saat bisa dipandang orang, ataupun malam hari saat tidak ada saksi, tetapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apa yang kita bisa kerjakan, dan tidak akan pernah bisa membohongi Tuhan. Segala sesuatu terbuka di mata Tuhan. Selalu untuk Tuhan, selalu untuk Tuhan. Kita mau berjalan terus maju sampai ke surga. Kita mau terus berjalan maju sampai di surga. Hidup kita bukan hanya di dunia, tetapi hidup kita menuju surga yang mulia. Nyanyikan pujian ini kembali sambil minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat untuk melakukan segala sesuatu benar seperti kata-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua
berbuat baik siang dan malam, selalu untuk segenap hidupku hanyalah bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai di surga nanti, sampai di surga nanti, sekali lagi selalu untukmu Tuhan. Haleluya. Selalu, ya selalu untukmu Tuhan. Tuhan Raja-Ku. Semua yang ku perbuat baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku hanyalah bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, sampai ku tua nanti. Haleluya. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selagi sampai ku tua, sampai ku masuk surga. Haleluya. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya, Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kalau tubuh ini habis waktunya, kami hanyalah seonggok tanah, hanyalah abu yang tak ada nilainya. Tetapi Engkau membuat kami begitu berarti.
Terima kasih Tuhan untuk karya salib yang sudah menyelamatkan, yang sudah melahirkan kami di dalam Engkau, yang membuat hidup ini punya nilai tersendiri dan memuliakan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan kalau dalam dunia ini mendapatkan gelar yang baik, kami mempunyai status yang baik, tetapi kami pulang dengan tangan yang hampa. Apakah artinya Tuhan kalau kami memiliki semua, kalau kami bisa melakukan semua, kalau kami berhikmat, pintar di dalam segalanya, tetapi kami pulang dengan tangan yang hampa? Pagi hari ini Roh Kudus, Engkau melihat hati kami, naungi kami, urapi kami. Kami mau menjadi beda hari ini. Kami mau menjadi lebih baik lagi. Kami mau lebih hidup dalam firman Allah. Setiap perkataan firman Allah lahir di hati ini, hidup di dalam hati ini, berkarya bagi kemuliaan Engkau ya Tuhan. Buat tangan kami untuk kemuliaan nama Engkau, buat hikmat kami untuk kebesaran nama Engkau. Segala sesuatu yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Selagi ada kesempatan bagi kami, selagi Tuhan berikan kami kesempatan, biarlah kami terus berbuah bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai kutuan nanti, sampai daya ini habis, sampai tidak bisa lakukan apa-apa, tetapi kami telah menaruh hormat kemuliaan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kami selesai pulang ibadah ini, firman Allah terus tinggal dalam hati kami, mengingatkan kami baik siang malam bahwa kami beraktivitas melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Selalu untukmu. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai tua nanti, sampai di surga nanti,
perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Yang belum terima tolong angkat tangan. Sampai Tuhan Sekali lagi yang belum telayani silakan angkat tangan. sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu. Selalu untukmu. Mari kita bangkit berdiri. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai Tuhan nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai Tuhan nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Hidup kami adalah bagimu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup ini terus dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah yang berotoritas penuh dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami angkat tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Karena kesalahan kami, karena pemberontakan kami, karena dosa kami. Kami percaya Tuhan Engkau lihat kami. Terpujilah Engkau. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kami mengangkat darah-Mu Tuhan. Yang tercurah bagi dosa kami. Pengampunan yang pasti, keselamatan yang pasti Engkau berikan atas kami. Kami mau tetap setia kepada-Mu. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau ikut Tuhan sampai waktunya kami, sampai waktu Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat iman yang Kau tambahkan atas kami. Terima kasih buat kemampuan yang Tuhan berikan atas kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Sebentar anak-anak mau pulang. Lindungi dan sertai mereka Tuhan. Berkati dan jadikan berkat. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan buah berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita.